Jadi teman-teman UMKM yang tergabung dalam UMKM Aku Bisa Astra, jadi sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ina dengan Mbak Septi, pada hari ini kita belajar bersama di hari Minggu pagi. Nih biasanya pengennya santai-santai gitu ya, hari Minggu pagi agak pengen malas-malasan, tapi luar biasa teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini, semangat banget gitu ya, semangat untuk belajar mengembangkan bisnisnya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, dari rangkaian 6 webinar ini saya mendapat kesempatan yang pertama kali untuk kita sharing bersama ya, kita diskusi. Jadi nanti saya hanya akan memaparkan sedikit, nanti teman-teman harus lebih banyak diskusi, studi kasus, kemudian nanti menerapkan di bisnisnya masing-masing supaya materi hari ini juga bisa bermanfaat dan berdampak ke bisnisnya teman-teman. Oke, kita mulai saja. Nah, pertama yang akan kita pelajari atau akan kita diskusikan, pertama kali dalam membangun sebuah bisnis pasti selalu terkait dengan bisnis model. Apa sih sebenarnya bisnis model itu? Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Waktu sosialisasi sudah ketemu dengan saya sebagian sebenarnya. Saya perkenalkan dulu ya, Muhammad Arif Rahmat, biasa dipanggil Mas Rahmat. Jadi kalau panggilnya coach itu kayak Mbak Septi aja yang manggil, biasanya panggilnya Mas Rahmat untuk panggilan dekat ya. Kemudian saya pernah jadi jawara UMKM, saya juga pernah jadi finalis Astra Startup, pernah juga jadi finalis ekonomi leadership. Kemudian saat ini dipercaya sebagai master mentor program Sigap UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian juga dipercaya sebagai Budi Coach 2021. Nah, bicara tentang bisnis model, pasti semua bisnis yang ada walaupun itu sama, bisnis modelnya bisa saja berbeda. Karena bisnis model ini, nah ini ya, sebentar. Nah ini sedikit biodata dari saya, ada nomor kontak, ada Facebook dan Instagramnya. Kalau mau tanya ukuran baju dan celana mungkin nanti ya WA saja ya. Oke, nah sebelum kita mulai bisnis kita harus tahu nih sebenarnya kita itu pedagang atau pebisnis. Nah, silakan nanti kalau teman-teman butuh slide-nya nanti akan dikasih sama Mbak Ina ya untuk slide-nya, apalagi bila yang memang butuh untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi hari ini silakan teman-teman berdiskusi bareng-bareng, kira-kira saya itu saat ini posisinya pedagang atau pengusaha ya. Nah, ini saya berikan contoh, ada orang yang dorong gerobak bakso ya, sebelah kanan itu. Kalau yang sebelah kiri itu ada tim yang sedang bekerja. Nah, kira-kira mana yang pengusaha dan mana yang pedagang? Jadi kalau kita sering ngelihat di depan rumah kita lewat tukang bakso ya, yang didorong pakai gerobak, 5 tahun yang lalu masih dorong gerobak, kemudian saat ini masih dorong gerobak juga, dan jangan-jangan 2 tahun mendatang masih dorong gerobak juga. Nah, itu dia tidak berkeinginan untuk merekrut tim, dan ya dari dulu sampai sekarang mungkin juga sampai di masa-masa mendatang dia masih tetap sendiri. Jadi ada orang yang dia nggak mau rekrut tim, dia hanya sendiri terus gitu ya. Kemudian di sebelah kiri itu orang yang bekerja secara tim. Kira-kira mana yang pedagang, mana yang pengusaha? Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau pedagang itu dia bergeraknya sendiri, sedangkan kalau pengusaha dia bekerja dalam tim. Yang tinggal teman-teman di sini introspeksi diri, apakah saya dalam berbisnis, dalam berwirausaha masih sendirian atau sudah punya tim.
Jadi bisa memposisikan diri, oh iya, jangan-jangan selama ini 5 tahun saya berbisnis, 10 tahun saya buka warung, saya masih sendirian, berarti saya belum jadi pengusaha nih, masih pedagang, masih sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah yang sebelah kanan itu profit, yang sebelah kiri itu value atau nilai tambah. Nah, kalau teman-teman mau jadi pengusaha, kira-kira pilih yang mana? Pilih value kah atau pilih profit? Apa bedanya? Beda ya, kalau profit itu keuntungan, kalau value itu nilai tambah. Nah, kalau teman-teman mau jadi pengusaha, teman-teman harus pilih yang value. Jadi seorang pengusaha itu tidak hanya sekedar mengejar keuntungan, tapi mengabaikan value. Justru kalau teman-teman mau jadi pengusaha, teman-teman harus mendapatkan atau memiliki value yang lebih dibandingkan yang lain. Jadi contohnya begini, kalau orientasinya pedagang, kalau dia jualan sudah dapat untung, maka sudah beres, selesai urusannya. Itu kalau pedagang. Kalau sudah closing, sudah selesai transaksi, sudah laku barang dagangannya, maka selesailah sudah sampai di situ. Karena berpikirnya hanya sekedar profit. Tapi kalau pengusaha, teman-teman berbeda. Teman-teman tidak hanya menjual baju, tapi juga teman-teman bagaimana menawarkan kenyamanan. Teman-teman tidak hanya menjual makanan, tapi juga bagaimana memberikan sajian yang halal dan higienis. Ada nilai tambahnya, ada nilai lebih yang bisa diberikan dari hanya sekedar menjual barang. Nah, itu bedanya antara pedagang dan pengusaha. Kemudian ciri selanjutnya yaitu di sisi kanan ada omset, di sisi kiri ada aset. Beda nggak kira-kira teman-teman? Omset itu apa sih? Tadi ada profit, ada omset, ada aset, dan beberapa istilah yang harus teman-teman pahami ya ketika teman-teman berwirausaha. Nah, kalau bawa catatan boleh dicatat deh. Pertama kali kalau kita berbisnis, misalnya yang kita dapatkan dalam jangka waktu tertentu, itu biasa disebut dengan omset. Jadi omset adalah pendapatan atau penghasilan yang kita dapatkan dalam waktu tertentu belum dikurangi biaya-biaya, itu namanya omset. Nah, kalau profit, tadi kan sudah disinggung ya tentang profit. Nah, profit itu adalah penghasilan kita yang sudah dikurangi biaya-biaya, itu namanya profit. Nah, kira-kira kalau pedagang itu lebih nyari omset apa aset sih? Wah, dua-duanya kan penting, Pak, misalnya gitu. Ya, dua-duanya penting, tapi tetap saja ada orientasinya. Jadi kalau pengusaha itu orientasinya pada aset. Kalau pedagang orientasinya pada omset. Apa bedanya? Kalau aset itu segala sesuatu yang itu bisa menghasilkan uang tanpa harus kita bekerja, itu namanya aset. Jadi bagaimana ada orang, kalau kita lihat ya, itu orang perusahaannya bisa banyak, kemudian kok bisa penghasilannya lebih dari satu channel gitu ya, lebih dari satu bidang atau lebih dari satu sumber. Itu karena mereka memiliki aset yang bisa bekerja tanpa kehadiran mereka. Contoh, punya kios, punya ruko misalnya ya, itu. Kemudian punya usaha, punya karyawan yang baik, itu juga aset. Punya kontrakan tanpa harus kita tungguin dia menghasilkan uang misalnya. Punya kios, punya ruko dan lain sebagainya, bisa menghasilkan uang tanpa kehadiran kita. Sedangkan omset itu didapatkan karena memang kalau kita bekerja, kita berwirausaha, itu baru dapat omset. Tapi kalau aset, kita bisa mendapatkan cash atau omset tanpa harus kita bekerja. Tapi juga harus dilihat yang kita miliki beneran aset atau liabilitas. Apakah benar-benar menghasilkan atau jadi beban? Itu juga harus kita telaah lagi. Punya handphone itu aset apa beban? Punya mobil itu aset apa beban? Kalau mobilnya buat antar barang, buat jualan, bisa jadi itu aset. Tapi kalau mobilnya buat jalan-jalan doang, itu belum tentu jadi aset.
karena ada biaya servis, ada pajak dan lain-lain ya. Punya handphone itu aset atau beban? Nah, kalau handphonenya buat jualan online itu jadi aset karena menghasilkan. Nah, kalau handphonenya buat chatting HII bisa jadi beban karena ada biaya kuota, ada biaya lain-lain, pulsa dan sebagainya ya. Oke, ini dari sisi aset dan omset. Kemudian ada juga jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Kalau pengusaha pasti jangka panjang berpikirnya. Kalau pedagang, dia hanya berpikir hari itu saja. Saya belanja hari ini, laku hari ini, ya sudah selesai. Tapi kalau pengusaha tidak berbicara tentang hari ini, tapi bagaimana jangka panjang, bagaimana usaha kita bisa terus-menerus berjalan, bisa diwariskan ke penerus kita, bisa merekrut karyawan lebih banyak lagi, bisa bermanfaat ke orang yang lebih bermanfaat ke orang-orang sekitar kita, gitu, bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Itu jangka panjang. Kalau pengusaha selalu visioner ya, berbicaranya jangka panjang, tidak hanya untuk hari ini. Nah, salah satu perbedaan antara pengusaha dan pedagang. Perbedaan yang lain adalah kalau pedagang itu ya berjalan apa adanya lah. Yang penting jalan aja. Gitu. Untung atau rugi dihitung nanti. Nah, kalau pengusaha berbeda, dia punya sistem, punya manajemen. Jadi tahu, oh iya, pengeluaran saya di bulan ini sekian, penghasilannya sekian, sehingga saya punya profit sekian misalnya. Oh, misalnya jam kerja karyawan itu dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian sistem rekrutmennya seperti ini, sistem penggajiannya seperti ini, sehingga memiliki sistem dan memiliki manajemen. Berbeda dengan pedagang yang hanya sekedar ya berjalan apa adanya lah ya, gitu. Nah, ini baru pengertian secara deskripsinya. Nah, kalau pedagang sih biasanya rata-rata ya itu hanya ngambil barang, kemudian dijual lagi, ambil selisihnya. Nah, itu pedagang. Tapi kalau pengusaha, memang dia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Nggak hanya sekedar ambil barang, dijual lagi dan ambil selisihnya. Tapi ditambahkan value, ditambahkan mungkin yang lainnya, sehingga sesuatu yang belum pernah ada itu jadi ada. Kemudian pedagang itu hanya berpikir dapat untung saat itu saja. Tapi bagaimana kalau pengusaha, itu bagaimana usahanya bisa berjalan dalam jangka waktu panjang. Pedagang hanya bekerja sendiri. Nah, kalau pengusaha itu bekerjanya secara tim dengan membuat sistem. Pedagang itu hanya orientasinya pada profit. Nah, sedangkan pengusaha tidak hanya profit, tapi juga value dan kebermanfaatan. Nah, ini beberapa perbedaan antara pebisnis dan pengusaha. Ya, jadi paling tidak teman-teman sudah tahu nih bedanya antara pebisnis dengan pedagang, dari sekedar jualan atau mau jadi pengusaha. Jadi nanti bisa diintrospeksi lagi bisnisnya. Nah, jadi pengertian bisnis adalah perusahaan yang komersil ya, profitable, yang bisa bekerja tanpa kehadiran kita dan bisa membuat kita semakin mampu berbagi. Nah, kalau ada istilah usahanya jalan, ownernya jalan-jalan, itu sebenarnya kuncinya ada di sistem. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa berjalan tanpa kehadiran kita karena memiliki sistem tadi. Dan kalau kita belum bisa meninggalkan usaha kita, nah itu salah satu tanda bahwa perusahaan kita memang belum punya sistem. Nah, ini beberapa unsur dalam bisnis ya, atau dalam satu perusahaan. Jadi kita akan belajar bareng-bareng nih, apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam satu bisnis, supaya kita lebih memahami nanti bagaimana cara membangun bisnis model yang paling bagus untuk bisnis kita. Yang pertama adalah siapa ya, atau who. Yang kedua adalah apa produknya, apa jasanya. Kemudian yang ketiga adalah why,
kenapa gitu ya, atau mau apa. Yang keempat adalah how, yang kelima how much. Nah, ini ada 5 unsur yang paling tidak nanti teman-teman bisa pikirkan lagi, oh iya kalau di bisnis saya siapa ya customer-nya gitu. Oh, di bisnis saya apa ya? Atau kenapa ya orang harus beli produk saya? Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Pertama itu siapa? Nah, siapa customer kita? Siapa pembelinya? Teman-teman mulai bisa oret-oret nih, udah mulai bisa bikin sedikit deskripsi atau gambaran siapa sih customer saya gitu ya. Jadi diperjelas lagi siapa customer yang akan beli produk saya, apakah itu ibu-ibu, apakah itu anak-anak, apakah itu bapak-bapak gitu ya. Mungkin diperjelas lagi, oh bapak-bapak yang kerjanya kantoran, oh bapak-bapak yang kerjanya misalnya serabutan atau yang lain sebagainya. Nah, itu bisa lebih didefinisikan secara detail. Kemudian selanjutnya adalah what. What itu apa? Produknya apa Bapak Ibu yang dijual? Kelebihannya apa? Apa perbedaannya dengan yang lain? Nah, itu silakan Bapak Ibu buat deskripsinya, buat beberapa kelebihan, keunggulan, bahkan perbedaannya, diferensiasi supaya Bapak Ibu tahu keunggulannya dan kelebihannya apa. Kemudian setelah itu ada why, mengapa. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu kenapa sih orang harus beli produk saya. Kalau mereka tidak menemukan alasannya, mereka akan sulit untuk mengapa harus beli produknya gitu, karena dianggap nanti produk kita itu sama saja dengan yang lain. Maka biasanya saya suka, kalau dalam workshop itu suka ngasih 3 pertanyaan. 1, kenapa orang harus beli produknya? Kenapa orang harus beli produk ibu bapak gitu? Kenapa orang harus beli produk teman-teman? Kenapa harus beli? Kemudian yang kedua, kenapa harus percaya sama bapak ibu gitu? Apalagi kalau bapak ibu bermain di digital marketing, orang harus percaya sama bapak ibu karena pertama belum pernah ketemu, yang kedua belum kenal juga, yang ketiga dia harus transfer uang ya, harus melakukan transaksi. Jadi mereka harus benar-benar trust gitu, percaya. Bagaimana caranya? Ya temukan alasannya kenapa mereka harus percaya. Yang ketiga adalah kenapa harus beli sekarang? Belinya nggak besok, nggak minggu depan, nggak bulan depan, nggak tahun depan gitu ya. Kenapa? Temukan alasan itu kenapa mereka harus belinya sekarang, tidak besok. Karena ada beberapa orang yang suka menunda-nunda transaksi. Jadi buat mereka itu belinya sekarang, beli lebih sering, beli lebih banyak, beli lebih mahal kalau bisa ya. Tiga-tiganya dia ambil semua. Nah, ini faktor why juga sangat penting. Kemudian ada how. How itu bagaimana kita menjalankan bisnisnya. Butuh apa saja gitu, bahan bakunya apa, mesinnya pakai apa, kalau butuh karyawannya berapa, kalau butuh modalnya berapa, kemudian siapa saja yang dilibatkan di sana. Pada how ya, bagaimana menjalankan bisnisnya, how operate bisnisnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah how much. How much itu berapa banyak. Ada 2 di sini, berapa banyak yang dihasilkan dan berapa banyak yang dikeluarkan. Nah, karena ini bisnis selalu terkait dengan angka, maka harus dihitung Bapak Ibu. Kira-kira bisnis saya kayaknya bulan kemarin ramai deh, gitu. Karena yang beli banyak deh. Perasaan gitu ya, jangan sampai pakai perasaan kalau berbisnis ya. Harus dihitung berapa, omsetnya berapa, jangan hanya perasaan. Perasaan saya rame ya yang beli, tapi kok duitnya nggak ada. Nah, jangan-jangan itu hanya perasaan kita gitu. Jadi pastikan terhitung secara angka supaya Bapak Ibu tahu, oh iya saya dapat omset sekian gitu.
Oh iya, yang saya keluarkan untuk belanja, untuk sewa ruko, misalnya untuk gaji karyawan sekian. Terhitung secara angka, secara nominal, sehingga ketahuan berapa, angkanya itu berapa. Jelas ya? Oke, nah ini kalau diterapkan dalam sebuah bisnis model, ini berada pada posisi di sini. Bu itu ada di sebelah kanan, itu kita akan berbicara tentang siapa. What sama why-nya itu ada di sebelah tengah ya. Kemudian how-nya itu ada di sebelah kiri di atas. Nah, how much-nya itu ada di sebelah bawah. Jadi ini Bapak Ibu sudah bisa bikin oret-oretannya di atas di kertas. Ya. Ada bu-nya, ada what sama why-nya, ada how-nya, kemudian ada how much-nya. Jadi 5 unsur tadi unsur-unsur tadi bisa diterapkan dalam sebuah selembar kertas. Maka bahasa kita adalah bisnis model kanvas. Dalam selembar kertas kita sudah bisa membuat perencanaan bisnis. Jadi bisnis model ini bagian dari bisnis plan sebenarnya. Jadi sebelum menjalankan bisnisnya, kita buat bisnis modelnya dulu gitu. Jadi jangan sampai kita menjalankan bisnis belum ada rencananya. Mau jualnya mau ke siapa gitu, kenapa orang harus beli, gimana ngejalaninnya, gimana cara produksinya misalnya, kalau mau nyari partner siapa partnernya, belum kebayang. Kemudian kalau mau dapat untungnya dari mana sih, kemudian biaya-biayanya berapa banyak. Nah paling tidak itu nanti buat jadi gambaran awal gitu ya. Kita buat perencanaannya juga untuk lebih memudahkan dalam mengeksekusi perencanaan itu. Nah ini bahasa kita bisnis model. Sebenarnya fungsi bisnis model cuma ada 3. Pertama itu meng-create ya, kedua itu mendeliver, yang ketiga itu meng-capture. Nah sebenarnya kata kuncinya cuma ada 3 Bapak Ibu. Create dulu, create value-nya ya, create produknya, create jasanya, kemudian setelah di-create itu deliver, disampaikan. Oh saya punya produk ini loh, keunggulannya begini, harganya sekian. Itu menyampaikan ya, menyampaikan siapa? Customer. Kemudian setelah disampaikan, nah kemudian bagaimana customer itu kemudian melakukan transaksi, menangkap, mengcapture, mengkonversi keunggulan value-nya menjadi sebuah nominal. Nah, fungsi bisnis model cuma 3 tadi, meng-create, mendeliver, sama meng-capture. Nah, ini contohnya seperti apa bisnis modelnya. Nah, beberapa bisnis yang sudah ada punya bisnis model yang sendiri-sendiri. Bapak Ibu sama-sama kuliner misalnya, tetap saja bisnis modelnya pasti berbeda. Bapak Ibu sama-sama jualan baju, yang satu jualannya online, yang satu jualannya di pasar. Bisnis modelnya berbeda, walaupun sama-sama jualan baju, sama-sama jualan makanan gitu, sama-sama jualan jasa misalnya. Saya punya bengkel, yang satu bengkelnya misalnya di Bogor, yang satu di Jakarta. Ya mungkin beda juga bisnis modelnya karena beda lokasi. Kita teman-teman harus tahu nih Bapak Ibu nih, seperti apa bisnis model di usaha kita. Walaupun produknya sekilas sama, bisnis modelnya pasti berbeda. Sama-sama produk Abon, saya lihat beberapa ada yang produk di kuliner ya, sama-sama produknya Abon, tapi mungkin customer segmentnya beda. Gampangnya gini, baju itu kan yang harganya 50.000 ada ya Bapak Ibu ya, yang harganya 100.000 juga ada, yang harganya 200.000 juga ada. Tapi masalahnya orang yang beli baju harga 500.000 berbeda dengan orang yang beli baju harga 100.000. Orang yang beli baju harga 100.000 berbeda pula dengan orang yang beli baju harga 50.000. Nah itu maksudnya tadi, produknya mungkin bisa sama tapi customer-nya berbeda. Maka itu salah satu mengapa kita harus belajar bisnis model, supaya tahu siapa sih sebenarnya customer saya, siapa orang yang sebaiknya saya ajak kerjasama, kemudian bagaimana menjalankan bisnisnya, dan berapa banyak yang harus saya hasilkan dan berapa banyak yang harus saya
keluarkan. Nah, ini sesingkat aja, bisnis model adalah tools ya. Ini sekali lagi alat ya, alat. Alat itu gimana yang pakai Bapak Ibu. Nah, kalau yang makainya pintar, hasilnya bagus. Kalau yang makainya biasa-biasa aja, ya hasilnya biasa-biasa aja. Jadi hanya pengantar, pagi ini hanya pengantar saja. Nanti bisa lebih dalam lagi kalau kita ada diskusi dan praktek ya, studi kasus disesuaikan dengan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah tools yang dibuat untuk bangun satu model perusahaan atau organisasi. Apa tujuannya? Pemetaan untuk pemetaan strategi, memenangkan persaingan dan sukses dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini perlu dilihat ya, jangka waktu tertentu. Jadi bisnis model itu bisa berubah Bapak Ibu. Kalau memang dirasa kita butuh strategi lanjutan. Nah, ketika misalnya ada pandemi kayak sekarang nih, itu banyak perusahaan-perusahaan yang bisnis modelnya berubah. Yang tadi jualnya di kios, misalnya, yang tadi jualnya di pasar, yang tadi jualnya tatap muka, karena ada pembatasan, tidak boleh sering bertemu atau pembatasan jarak, sehingga ada beberapa perusahaan yang memutuskan, oh iya, karena ada pembatasan bertemu tatap muka, akhirnya produknya dikirim via online, dikirim pakai Gojek, dikirim pakai kurir, ekspedisi, kargo dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu perubahan bisnis model karena disebabkan adanya pandemi. Yang tadi jualannya makanan misalnya ya, harus disajikan saat itu juga, misalnya kayak bakso mie ayam itu kan memang harus disajikan saat itu juga ya. Tapi ternyata karena adanya pandemi misalnya tidak bisa menampung banyak customer, akhirnya sebagian produknya dibuat frozen, kemudian dikirim atau dititip-titipkan di frozen food dan lain-lain sebagainya ya. Itu juga sama, perubahan bisnis model disebabkan terjadinya sesuatu, atau misalnya ada kompetitor yang begitu muncul begitu cepat dan besar, lah kita harus berpikir, oh bagaimana nih bisnis model kita, apakah tetap masih bagus atau harus kita modifikasi. Itu ada namanya modifikasi bisnis model. Oke, di sini kita lanjut dulu ya, nanti kita banyakin tanya jawab aja. Nah, ini kegunaannya. Pertama, untuk membangun relasi bisa. Jadi kita bisa tahu nih siapa relasi yang akan kita ajak. Kemudian juga bisa meningkatkan penjualan, bisa juga sebagai strategi kita menghadapi kompetitor. Kemudian juga bisa untuk salah satu strategi memastikan bisnis kita berjalan. Dan yang terakhir, kita juga nanti akan punya sistem bisnis supaya kita tahu nih bisnis kita efektif atau tidak, menghasilkan maksimal atau tidak ketika kita tidak berada di sana. Nah, ini template komplitnya ya seperti ini. Ada customer segment, ada customer relationship, ada channel, ada value proposition, ada key activity, ada key resources, ada key partner, revenue stream, sampai cost structure. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kalau Bapak Ibu nggak familiar dengan bahasa Inggrisnya, nanti kita terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya lebih familiar. Oke, nah ini dari sebelumnya yang kolom berwarna merah. Nah, ini kita bahas satu persatu. Oke. Pertama, customer segment. Bahasa Indonesianya segmentasi pasar. Nah, bahasanya itu. Kenapa kita harus tahu siapa customer kita? Karena customer itu banyak Bapak Ibu. Jadi tentukan siapa customernya, siapa target marketnya. Tidak semua orang itu mau beli produk kita. Maka Bapak Ibu tentukan dulu siapa customernya. Ada anak-anak, ada ABG, ada orang tua, setengah baya, ada perempuan, ada lelaki, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa, ada yang gajinya 5 juta, ada yang gajinya 10 juta, ada yang lulusan SMA, ada yang
sarjana S1, kan banyak banget tuh klasifikasinya, dan itu mempengaruhi ke perilaku belanjanya. Kalau kita punya orang tua, punya kakek, ya dia pasti akan beda cara belanjanya dengan ABG umur 20 tahun gitu ya. Kalau kita punya bibi umur 35 tahun, umur 40 tahun, akan beda cara belanjanya dengan anak-anak usia SMP umur 13-14 tahun ya. Itu berbeda, maka tentukan dulu customer segmen kita siapa nih gitu ya. Definisikan secara lengkap, secara detail. Nah, nanti kalau ini hanya materi pengantar, nanti lebih dalamnya mungkin di sesi-sesi selanjutnya ada, karena kita kan selain 6 webinar ini akan ada 13 webinar lagi ya sampai bulan November. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ini belum jelas, nanti kita akan diskusi lagi. Diskusi kurang jelas, kita ada workshop tambahan lagi untuk lebih mendalam lagi ya tentang customer segment. Kalau nanti Bapak Ibu bicaranya di digital, itu makin detail Bapak Ibu. Jadi demografinya apa, domisilinya di mana, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, sampai sedetil itu. Misalnya kayak kemarin saya ngisi workshop itu, pesertanya rata-rata penjual sembako. Sempat tanya sama saya, Pak, saya jualannya beras nih, emang ada segmennya gitu? Ada Bu, gitu tanya. Nah, Ibu jualan beras ya? Iya. Ada harga berapa aja Bu? Ada yang sekian, ada yang sekian, dan sekian. Oh iya, itu pasti ada customer segmennya. Kalau orang-orang yang tinggal di perumahan, kira-kira belinya beras harga berapa Bu? Kan ada. Kalau tukang nasi goreng, biasanya beli berasnya berapa? Nah, itu berbeda. Itu hanya dari beras saja, dari sembako saja yang variannya mungkin nggak banyak ya. Paling selisihnya 1000, selisihnya 500, itu aja ada customer segmennya. Apalagi untuk produk Bapak Ibu yang mungkin variannya lebih lengkap dan lebih banyak, dan mungkin tentang harganya juga bisa variatif sekali gitu ya. Nah, ini customer segment ya. Silahkan ditulis di kertas, boleh di catatan, boleh kira-kira nih siapa yang bakal beli produk saya ya gitu. Nah, biasanya caranya ada 2 Bu. Jadi nanti kan kita sandingkan ya antara produk dan market. Jadi saya bilang baju itu ada 100.000, ada 50.000, ada 200.000. Tapi kan masalahnya orang yang beli 500.000 beda dengan orang yang beli baju harga 100.000. Maka produk itu pasti punya target market tersendiri. Sekarang Bapak Ibu tinggal pilih, apakah cari konsumen untuk produk Bapak Ibu atau temukan produk untuk konsumennya. Nah, ini mirip tapi berbeda. Kalau cari konsumen untuk produknya, berarti produknya memang sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bikin produknya, sudah produksi, kemudian dicari nih siapa yang mungkin kemungkinan besar beli produk saya. Berarti nyari konsumennya. Tapi kalau yang kedua, temukan produk untuk konsumen kita, Bapak Ibu sudah punya kolamnya, sudah punya komunitasnya, sudah punya jaringannya atau loadingnya, tinggal disesuaikan aja kira-kira produk yang cocok untuk mereka siapa ya. Bapak Ibu punya follower di Instagram 1000, 2000 follower, punya teman di Facebook 3000 misalnya. Nah, yang paling cocok untuk 3000 orang ini kira-kira apa ya produknya. Nah, itu bisa kita pikirkan. Oh iya, saya udah punya follower 1000 follower nih, apa kira-kira produk yang cocok untuk mereka misalnya gitu. Oh, saya udah punya nomor kontak di WA 500 kontak nih, teman-teman saya semua, kira-kira yang paling mereka cocok apa ya produk untuk mereka, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ada channel, ada relationship, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, tadi di sisi sebelah kanan yang tadi warnanya merah ya, itu kan ada customer segment. Kita lanjut ke yang tengah, itu adanya value proposition ya kalau kembali. Nah, ini tengah nih Bapak Ibu yang warnanya biru muda ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita bicara merah, biru muda. Nah, biru muda ini ibaratkan aja produk kita ya. Bagaimana produk kita tuh nyampe ke pelanggan.
bagaimana si biru muda ini nyampe ke si merah, bahasanya gitu ya. Lewat apa? Nah, lewat channel gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kita bahas tentang value dulu. Value itu nilai, Bapak Ibu. Value itu nilai lebih, nilai tambah, kelebihan yang ada di produk kita dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Nah, itu coba disampaikan ke calon customer kita. Value-nya apa sih produk Bapak Ibu? Oh, tanpa MSG, oh tanpa bahan pengawet, oh bahannya organik, oh bisa di custom sesuai dengan keinginan, oh bisa diantar ke depan rumah Bapak Ibu, misalnya gitu. Oh, ini disajikan langsung fresh, segar, tanpa masuk ke lemari es, misalnya gitu. Nah, itu semuanya kan value. Oh, ini dibuat secara handmade. Oh, ini dibuat custom spesial untuk ibu, jadi tidak akan ada kembarannya. Jadi baju yang Bapak pakai tidak akan ada kembarannya, baik dari taplak meja, baik dari gorden dan sebagainya. Jadi karena itu custom, misalnya dibuat hanya untuk ibu, misalnya gitu ya. Nah, itu value proposition. Kita harus tahu nih value produk kita apa sebenarnya gitu ya. Yang itu menjadi nilai lebih, nilai tambah. Jadi keunggulan kita dibandingkan yang lain. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, tadi saya bicara channel nih. Yang tadi sudah sampaikan. Value atau produk kita itu harus sampai ke customer, ke pelanggan. Caranya gimana? Produk itu bisa sampai ke pelanggan, caranya dengan menggunakan channel. Jalurnya, marketingnya kayak apa supaya produk Bapak itu sampai ke tangan konsumen. Nah, sekarang Bapak Ibu coba difikirkan, kira-kira produk saya itu sampai ke tangan konsumen lewat mana? Apakah datang ke toko gitu ya? Apakah dia lihat Instagram kita lalu tiba-tiba nge-DM? Apa dia punya WhatsApp kita tiba-tiba langsung telepon misalnya? Atau dia punya Facebook kita, ngelihat website kita, atau dia pergi ke toko retail dan kita titip jual di sana sehingga ngelihat produk kita langsung beli. Nah, itu macam-macam tuh jalur atau jalan yang dipakai supaya produk Bapak Ibu sampai ke tangan konsumen. Nah, ini Bapak Ibu silahkan petakan nih, dapatnya dari mana produk Bapak Ibu itu sampai ke tangan konsumen. Konsumen itu menikmati produk Bapak Ibu, dapatnya dari mana? Nah, itu silahkan nanti dikasih gambaran ya. Oh iya, lewat Tokopedia nih. Oh, yang satu lewat website. Oh, yang satu karena punya WA saya langsung nge-WA dia. Oh, yang satu lewat GoFood misalnya gitu. Banyak banget channel yang bisa kita pakai supaya produk kita sampai ke tangan konsumen. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh channel marketing, banyak banget Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin nanti sesi selanjutnya kita perdalam satu persatu ya. Kita sekarang kenalan dulu lah ya gitu. Ada physical, ada digital, ada direct, ada indirect dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya customer relationship. Nah, ini setelah produk kita sampai ke tangan konsumen, nah kita ngikat mereka itu pakai apa? Ya, supaya tadi terjalin hubungan yang baik kepada konsumen gitu ya. Apa mau dikasih bonus kah, dikasih harga grosir kah, oh dikasih diskon misalnya. Itu bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan baik dengan customer. Singkatnya ya. Nah, lanjut. Ini ada key activities, itu posisinya di sebelah kiri atas. Key activities itu kegiatan yang harus kita lakukan untuk menghasilkan value, gitu ya. Jadi untuk menghasilkan abon yang enak itu gimana Pak caranya? Untuk menciptakan gamis yang nyaman dipakai itu gimana caranya? Nah, itu key activities namanya. Oh, berarti harus tahu motong pola yang baik, harus bisa mengukur ukuran bahan dengan baik. Oh, bisa misalnya meramu resep yang tepat misalnya gitu. Oh, bisa memilih bahan baku yang segar, itu salah satu.
aktivitas kunci kegiatan yang kita lakukan untuk menghasilkan value tadi. Nanti kalau kita beri ada turunannya, sebenarnya itu ada SOP, kemudian ada bisnis proses, ada standar kinerja, ada KPI, itu ada di sana, kayak activities ya, aktivitas kunci yang kita lakukan untuk menghasilkan value tadi. Bapak Ibu, nanti gimana caranya produksi 1 dengan produksi 1000 rasanya sama. Nah, itu kuncinya di sini Bapak Ibu. Jangan sampai cabang yang 1 kemanisan, cabang yang kedua keasinan misalnya. Karena tadi nggak ada standarnya. Nah, ini di aktivitas kunci. Jadi semuanya bisa terstandarkan, mau berapapun banyak yang kita produksi, kemudian dimanapun tempatnya, semuanya sama. Kualitas produknya, rasanya, ya. Oke, lanjut ya, ada di key resources, sumber daya. Resource itu sumber daya ya. Nah, kalau tadi itu aktivitasnya, sekarang sumber dayanya. Jadi kalau untuk menghasilkan abon yang enak, menghasilkan baju gamis yang nyaman, bisa menghasilkan makanan yang nikmat gitu, kemudian menghasilkan kue yang enak, itu harus bagaimana? Harus butuh sumber daya apa aja? Oh, butuh orang yang pintar di bidang bakery. Oh, butuh orang yang jago di bidang menjahit. Oh, butuh orang yang pintar potong pola misalnya. Oh, butuh orang yang jago bikin website. Oh, butuh orang yang jago bikin desain misalnya. Oh, butuh orang yang pintar fotografi. Nah, itu semuanya SDM. Sumber daya gitu ya. Oh, butuh mesin yang harganya sekian untuk menghasilkan warna yang bagus misalnya gitu. Itu semuanya resources ya, SDM, sumber daya kunci. Dalam rangka apa? Sama, dalam rangka menghasilkan value tadi, dalam rangka membuat produk. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut nih. Ada key partner. Nah, key partner ini partner kunci. Pihak yang kita bisa ajak kerjasama kalau dalam rangka untuk menghasilkan value tadi, menghasilkan produk tadi. Siapa ya kira-kira yang bisa kita ajak kerjasama? Nah gitu. Oh iya, kalau saya nih bisnisnya bisnis online nih, barangnya nggak mungkin saya kirim sendiri. Kalau ada pesanan saya pasti butuh partner. Ya udah, berarti daripada saya kirim sendiri, mending saya kirim pakai kurir. Nah, partner itu bisa jadi, kurir itu salah satu partner kunci dalam ibu menjalankan bisnis online. Karena nggak mungkin kita kirim sendiri Sumatera ke Bali, ke Kalimantan, kita butuh ekspedisi kurir misalnya gitu. Oh, kayaknya saya nggak mungkin deh kalau produksi pakai mesin sebesar ini. Ini mahal banget kalau harus kita beli sendiri. Mungkin nggak sih berpartner? Mungkin. Gimana? Kita sewa mesin kepada orang yang punya misalnya. Oh, saya nggak punya gudangnya sebesar itu, Pak. Kalau saya harus beli, nggak ada duitnya. Nggak perlu beli, berarti sewa aja. Nah, itu partnernya. Cari orang yang punya gudang, berarti kan gitu. Nah, banyak partner yang bisa kita maksimalkan dalam menjalankan bisnis ketika resource kita terbatas. Pasti ada partnernya, ya kayak tadi, ada kurir, mungkin ada perbankan, mungkin ada pergudangan, mungkin ada perkantoran, mungkin pihak-pihak lain, mungkin konten kreator gitu kan, mungkin marketing agensi dan lain-lain ya, banyak banget. Nanti kita perdalam ditanya jawab aja. Kemudian dilanjut di blok berikutnya yang sebelah kanan bawah ada namanya revenue stream. Itu bahasanya gampangnya ya penghasilan ya.
cara yang kita gunakan untuk menghasilkan keuntungan dari value. Jadi value itu setelah kita create, setelah kita deliver ke konsumen, bagaimana caranya? Nah, yang sudah terdeliver, tersampaikan ke konsumen itu kita konversi menjadi sebuah keuntungan. Nah, itu namanya bisnis, Bapak Ibu. Menghasilkan dan harus diukur secara nominal angka. Beda kalau Bapak Ibu lembaga sosial. Karena ini bisnis, ya jadi harus menghasilkan Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya di blog yang satu ini, revenue stream, penghasilannya berapa gitu ya, yang kita dapatkan ketika menjalani bisnis. Dari mana aja? Oh, dari penjualan produk, apalagi dari misalnya servis, layanan purna jual misalnya. Oh, dari pergantian spare part misalnya. Oh, dari misalnya penjualan kardus bekasnya, itu sama, semuanya menghasilkan. Oh, dari mana? Oh, misalnya ketika sudah tutup toko, halamannya saya sewain buat pecel lele. Nah, itu juga bisa jadi revenue stream. Oh, minyak goreng bekasnya saya jual ke pabrik atau ke penampung, itu juga bisa hasilkan gitu ya, revenue stream. Selain dari penjualan produk, itu pun bisa apa saja sih yang bisa menghasilkan di bisnis kita ya. Ya, lanjut di cost structure. Cost structure ini biaya-biaya. Nah, biaya-biaya apa saja yang bisa yang akan kemungkinan dikeluarkan ketika menjalani bisnisnya. Nah, Bapak Ibu tinggal dihitung nih, kira-kira saya mengeluarkan apa saja ya, biaya-biaya yang kita keluarkan. Apa saja Bu biasanya? Oh, bayar karyawan gitu kan. Apalagi bayar listrik, beli kuota gitu ya. Kemudian apalagi tagihan listrik misalnya. Kemudian apalagi? Nah, biasanya sih bagi dua, ada yang fixed cost, sifatnya pasti ya, udah pasti itu mah mau buka mau tutup kita keluarkan, misalnya kayak biaya internet ya, kalau sudah pakai kayak IndiHome gitu kan, mau tutup mau buka tetap kita keluarkan itu biayanya. Kayak mungkin gaji karyawan, gaji pokoknya misalnya, mau karyawan libur, mau karyawan masuk kantor kita keluarkan misalnya gitu. Nah, itu kita sebut fixed cost. Itu costnya udah fix angkanya ya, mau buka bisnisnya mau tutup ya pasti akan keluar tuh biaya. Yang kedua variable cost. Oh, kalau kita makainya banyak ya bayarnya banyak, kalau makainya sedikit ya bayarnya sedikit. Nah, itu variable cost. Bapak Ibu silakan diinventarisir nih, mana termasuk yang fixed cost, mana yang variable cost. Jadi nanti bisa kita sandingkan antara revenue stream dengan cost structure-nya. Lebih gede mana Bapak Ibu? Kalau lebih gede revenue stream berarti Bapak Ibu untung tuh, surplus gitu ya, dapat untung. Tapi kalau gedean cost structure-nya, nah Bapak Ibu boncos, defisit, merugi lah gitu ya rasanya. Nah, tinggal nanti dimasukkan nih angka-angkanya nih tuh. Nah, ini pemaparan singkat, nanti kita lebih dalam lagi di diskusi dan tanya jawab, nanti akan dipandu sama Mbak Ina sama Mbak Septi.